Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Jalia Novianda dengan NIM akhir 50. Di sini saya akan menjadi interviewer di podcast kali ini. Di sini saya bersama teman-teman saya. Halo semuanya. Halo. Silakan perkenalkan. Saya Melisa Safira Imsa dengan akhiran NIM 36. Saya Mutiara Rizky Putri dengan NIM akhir 04. Saya Mufina Ramdhani dengan NIM akhir 35. Saya Risma Amalia Putri dengan akhiran NIM 041. Nah, di podcast kali ini kita akan menjelaskan tentang dampak fatherless bagi akademik anak. Jadi di sini saya akan menanyakan kepada teman-teman opini-opini mereka tentang dampak fatherless ini. Nah, untuk yang pertama kita akan bertanya kepada Melisa, apa sih itu fatherless? Jadi fenomena fatherless ini kondisi ketika anak itu tumbuh tanpa figur seorang ayah, baik dalam bentuk fisik maupun mental. Bisa jadi nih karena mungkin ya orang tua mereka bercerai atau keluarga mereka yang nggak harmonis, atau mungkin karena ayah mereka yang bekerja jauh sehingga nggak sempat buat berinteraksi dengan anak-anaknya. Nah, meskipun kondisi ini bisa dibilang cuma masalah keluarga, tapi hal ini tuh bisa berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Bisa jadi dalam sisi sosial, mental, emosional, maupun akademik. Jadi bisa disimpulkan kalau fatherless ini bukan kehilangan ayah dari sisi fisik, tapi jadi dari peran ayahnya tersebut ya. Dan ini bisa berdampak luas, kayak kita berdampak ke sosial, emosional, bahkan ke akademik anak tersebut ya. Terima kasih Melisa. Jadi selanjutnya kita akan nanya opini Mutiara soal dampak emosional tersebut. Nah, secara emosional anak fatherless tuh sering banget kayak minder ataupun kurang percaya diri, karena kan ayah sendiri tuh jadi kayak tempat kita belajar keberanian, percaya diri. Jadi tanpa hal itu tuh anak lebih akan minder, kayak kurang percaya diri. Karena aku juga relate Kak sama ini. Karena apa ya? Mungkin dari kecil dulu aku sering ditinggal ayah keluar untuk kerja. Jadi mungkin aku secara akademik juga kurang bisa, maupun secara emosional aku kurang berani untuk berinteraksi terlebih dahulu, mengambil inisiatif untuk berkenalan tuh kurang bisa, dikarenakan kurang percaya diri. Jadi fatherless ini bisa berdampak di emosional kita, kayak misalkan jadi kurang percaya diri, kurang minder gitu, jadi lebih sensitif juga ya. Terima kasih Tiara. Selanjutnya saya akan menanyakan opini Via tentang dampak sosial fatherless tersebut. Kalau menurut aku sih anak fatherless itu sering merasa berbeda dari teman-temannya. Mereka bisa minder, takut bergaul, dan gampang tersinggung. Di sekolah saat mereka kerja kelompok, mereka cenderung pasif dan kurang yakin sama diri sendiri. Kalau nggak ada yang arahan yang tepat, mereka juga gampang terpengaruh lingkungan negatif karena mencari figur seperti ayah di luar rumah. Jadi kalau di lingkungan sosial ini hampir sama kayak di itu secara emosional juga kayak jadi lebih sensitif juga, kurang percaya diri gitu ya. Anak yang cenderung kurang peran ayah cenderung juga mencari kayak perhatian dari luar. Jadi hal itu kayak apa ya? Jadi celah kejahatan, kayak mungkin yang anak fatherless kurang itu yang secara anak cewek itu banyak kena pedofili atau grooming dari pria dewasa karena mereka mencari peran ayah di diri mereka. Tapi pria dewasa ini menyalahgunakannya, jadi banyak yang berpacaran dengan anak di bawah umur dan kayak disuruh-suruh itu mau, karena mereka emang sendiri tuh gak ada pengetahuan tentang hal itu. Jadi mereka tuh mikirnya pacar mereka tuh sebenarnya sayang, padahal hal itu bukan sama sekali bukan dari sayang. Padahal ya. Jadi fatherless ini bisa berdampak di lingkungan juga, kayak misalnya kita nyari figur ayah gitu ya. Padahal itu kadang ada yang kejahatan gitu. Jadi bisa buat celah bagi kejahatan. Ya, kasih Pia atas opininya. Selanjutnya kita akan tanya ke
Risma tentang dampak apa aja yang bisa berdampak pada anak, pada akademik anak tersebut. Nah, itu tuh pengaruhnya tuh cukup besar. Anak pada itu biasanya kurang punya dorongan belajar yang kuat. Jadi figur ayah itu sering jadi pengingat soal disiplin dan tanggung jawab. Dan tanpa itu beberapa anak itu jadi mudah tidak fokus, terus nilai turun dan ataupun cepat menyerah kalau ada tugas yang sulit. Jadi Fadilus ini juga sangat berdampak ya bagi akademik anak-anak itu, kayak kita bisa kehilangan motivasi itu, kayak kurang fokus juga, kayak ya gak ada semangat untuk belajar gitu ya. Jadi prestasi anak itu bisa menurun ya. Terima kasih Risma, itu opininya. Selanjutnya kita akan menanyakan pada teman-teman apakah ada contoh nyata yang mereka pernah lihat atau mereka alami. Jadi bisa? Oke, kalau aku ya pengalaman aku tuh ada teman pendiam banget, mungkin kayak Tiara ya, dia tuh pendiam banget tapi pinter. Nah, masalahnya dia itu tidak pernah percaya diri atau pede menjawab pertanyaan dari guru, padahal dia tuh tahu jawabannya. Seperti itu tuh relate banget aku, karena aku dulu tuh waktu remaja juga kayak gitu, kayak sebenarnya aku tuh bisa tapi aku kayak gak yakin sama diriku sendiri, itu ngaruh banget. Jadi gak pede gitu ya. Sekarang sudah beda nggak? Ya, lumayan ya sekarang ya, Mungkin karena bisa diubah pelan-pelan karena sudah menjadi mahasiswa. iya, mungkin karena lingkungan juga ya. Makanya gitu. Dari Via ada nggak contoh nyata? Kalau aku tuh pernah ngajar les, dia tuh kalau tiap dapat tugas sulit selalu bilang aku nggak bisa, padahal setelah dibimbing dia tuh mampu banget. Terus dia tuh pernah cerita ke aku, ternyata dia tuh fatherless. Mungkin karena dia minder ya, mau kurang juga itu mungkin kurang itu ya motivasi buat belajar, jadi Iya. dia ya itu malas belajar mungkin. dia nggak punya durasi. Dari Risma ada nggak contoh nyata? Di daerahku tuh ada anak perempuan, dia tuh suka pulang malam. Dan jadi itu orang-orang itu awalnya itu mengira itu dia bisa belajar kelompok atau les gitu ya. Terus habis itu ternyata itu mungkin dari aku gak sih? Mungkin kayak apa ya, pandangan orang-orang gitu kan, Ya mungkin pandangan orang-orang atau melihat dia kayak positif mencari ya. kenyamanan di luar rumah gitu. Jadi dia itu ternyata itu dia itu bermain-main hingga larut malam. Itu ayahnya itu jarang pulang. Jadi dia mencoba untuk mencari kenyamanan di luar Iya. rumah gitu. Dan ibunya itu juga Kerja sebagai juga. ART, terus dia itu juga jarang pulang. Dan jadi itu dia itu tidak punya apa ya, figur ayah itu Jadi berkurang gitu ya. Mungkin karena kesepian ya. Karena kesepian dari ayahnya yang kerja, ibunya yang bekerja, itu Jadi dia kesepian. bermain di luar untuk mendapatkan kesenangannya. Itu juga mungkin bisa itu pada pergaulan ya. Karena anak yang seperti itu nggak semua sih, saya bilang ini nggak semua, tapi mayoritasnya mesti gitu, karena mencari saya dulu pernah sih kayak gitu, hampir salah pergaulan. Iya. ya tergantung pribadi masing-masing Iya, aja. iya. Kalau dia bisa tahu batasannya, nggak mungkin yang aneh juga ya. Jadi kita harus lebih hati-hati milih ya lingkungan biar kita nggak salah pergaulan juga ya. Terima kasih udah ngasih contoh nyata. Setelah contoh nyata tersebut, apakah kalian ada solusi untuk dampak tersebut? Kalau dari aku ya mungkin dari figur seorang ibu atau mungkin wali lainnya itu harus lebih memperhatikan anaknya, lebih mendengarkan anaknya agar anak itu bisa lebih terbuka, bisa mengekspresikan dirinya gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya masalah ini tuh cukup mudah diselesaikan. Cuma banyak orang dewasa yang nggak mau atau takut untuk mulai bicara. Kuncinya tuh di komunikasi. Itu
tinggal anak sama ayah itu dudukin aja, mereka berdua suruh dialog maunya gimana, apa kok ayah bisa kayak gini tuh kenapa, aku tuh kurang gini, ayah kok gini, dijelasin. Karena mungkin dari sisi laki-laki juga ya, mereka tuh lebih secara logika, nggak mikirin perasaan. Kalau sedangkan anak tuh kadang kalau kecil tuh lebih sensitif, jadi kayak kenapa sih ayah kok gak mau kayak gini ke aku, ayahnya temanku lo gini, kok ayah nggak gini. Jadi lebih banyak nonton gitu, tinggal ngomong aja berdua. Jadi yang penting itu komunikasi ya. Ya. Selain itu, sekolah juga penting. Guru atau konselor bisa jadi tempat aman buat anak cerita ke mereka atau mencari dukungan untuk kondisi. Lingkungan sekolah, lingkungan sosial itu juga bisa membantu kegiatan positif seperti olahraga, belajar bareng, atau komunitas bisa bikin anak punya teman. Jadi dari solusi-solusi kalian itu intinya kita tuh perlu komunikasi yang pertama ya antara ayah sama anaknya. Terus lingkungan sekolah juga bisa bantu mungkin dari guru bimbingan konselingnya ngasih solusi dukungan atau ngasih motivasi buat semangat belajar, dan juga dari lingkungan sosial mungkin nyari kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Oke, terima kasih teman-teman udah ngasih solusi, contoh nyata atau opini kalian menurut kalian tentang itu fatherless itu. Terima kasih. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.